Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimun Zahikumullah dan rekan saya Muhammad Jidan Tanjung. Kami dari SMA Ilmu Jakarta akan mempresentasikan makalah pilihan kami yang berjudul Morfologi Kerang Hijau Pernephritis sebagai bioindikator pencemaran mikroplastik di Teluk Jakarta. Plastik sudah menjadi isu global yang mencemar ekosistem laut dikarenakan plastik yang sulit terurai serta mikroplastik yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dikarenakan jika mikroplastik yang tertelan atau tersangkut di dalam tubuh makhluk hidup dapat menyebabkan gangguan reproduksi hingga kematian bagi makhluk hidup tersebut. Nah, di sini kami menggunakan kelompok makhluk hidup dari Bivalvia atau ibaratnya kerang hijau sebagai bioindikator dikarenakan makhluk-makhluk ini mampu menetap bahkan memiliki toleransi yang cukup tinggi di lingkungan yang tercemar. Serta spesies Bivalvia ini merupakan penyaring efektif di air laut. Nah, kerang hijau ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, serta merupakan organisme yang invasif, serta penyebarannya juga cukup luas. Hal ini juga sudah dikonfirmasi melalui jurnal-jurnal yang pendahulu kami. Untuk tujuan kami di sini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh mikroplastik terhadap morfologi kerang hijau, menambah pengetahuan tentang hubungan mikroplastik pada kerang hijau, memberikan informasi untuk meminimalisir konsumsi mikroplastik. Di sini jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan deskriptif observasional. Penelitian ini kami lakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2025. Untuk lokasi, kami mengambil 3 lokasi utama yaitu Teluk Kalibaru, Teluk Morangke, dan Teluk PLTU Ancol, serta laboratorium SMA Jakarta untuk melakukan penelitian. Pada prosesnya, pertama kami membersihkan kerang hijau dan melakukan pengukuran morfologi. Lalu kami lakukan daging dihancurkan dengan kalium hidroksida dengan konsentrasi 10%. Terakhir kami lakukan filtrasi dan pengamatan mikroskopis. Untuk alat dan bahan di sini ada cool box, jangka sorong, naman besi, pisau bedah, cawan peleburan, gelas kimia, kerang hijau, air, lautan kalium hidroksida, dan lain-lain. Adapun data dan hasil yang dapat kami temukan, yang pertama, fragmen merupakan jenis mikroplastik yang dominan. Lalu yang kedua, kerang yang besar, berat, isi sedikit, warna yang lebih terang, lebih rendah kandungan mikroplastiknya. Sedangkan kerang yang kecil, ringan, isi penuh, warna yang gelap, lebih tinggi kandungan mikroplastiknya. Lalu, kontaminasi tertinggi ada di Kalibaru yang relatif lebih kotor. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama, perbedaan antar lokasi memengaruhi kandungan mikroplastik. Dipengaruhi juga oleh kualitas air, arus, dan aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2022 bahwa suhu air yang rendah dapat memperlambat arus air sehingga meningkatkan akumulasi mikroplastik di perairan. Dan Ali dan kawan-kawan pada tahun 2015 bahwasanya arus yang lambat dapat memperlambat distribusi nutrien dan memicu pengendapan bahan berbahaya seperti logam berat sehingga dapat meningkatkan risiko kontaminasi bagi organisme filter feeding seperti kerang hijau. Lalu yang kedua, morfologi atau ukuran berat isi dan warna sangat berhubungan dengan kandungan mikroplastik. Dan ketiga, kerang kecil lebih banyak menyerap mikroplastik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutami pada tahun 2015 bahwasanya kerang kecil yang aktif memfilter air untuk pertumbuhan lebih jauh risiko mengakumulasi mikroplastik daripada kerang besar, sejalan dengan penelitian Kusumawati pada tahun 2015 yang dapat mengeluarkan mikroplastik dengan cara mekanisme pseudofases jika berlebihan partikelnya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan kami yang pertama adalah lokasi penelitian sangat berpengaruh, yaitu Kalibaru yang paling tercemar, disitulah kandungan mikroplastik yang paling tinggi. Lalu yang kedua, morfologi kecil, ringan, isi penuh, gelap, memiliki kandungan mikroplastik yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, mikroplastik terbukti mempengaruhi morfologi kerang hijau, seperti hipotesis yang kedua yang telah kami sampaikan. Dan yang keempat, kerang hijau efektif sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Lalu saran kami yang pertama adalah konsumsi kerang hijau yang berukuran besar, berat, isi sedikit, dan warna lebih terang. Lalu yang kedua, bersihkan kerang secara menyeluruh sebelum konsumsi. Dan yang terakhir, perlu pengelolaan sampah plastik lebih baik dan disiplin buang sampah. Terima kasih, dulu saya dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.